Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridah fanis'afu ma faradtum illa ayya'ufun aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Artinya, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengannya, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan pernikahan, dan pemaafanmu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antaramu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 237. Dulur-dulur seiman, makna dari ayat suci ini merupakan salah satu dalil yang menunjukkan kekhususan mut'ah atau pemberian dari apa-apa yang telah diisyaratkan oleh ayat sebelumnya. Dalam ayat ini, yaitu ayat 237 surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla hanya mewajibkan setengah dari mahar yang telah ditentukan. Jika suami menceraikan istrinya sebelum dicampuri, karena jika di sana ada kewajiban lain berupa mut'ah atau pemberian, niscaya Allah akan menjelaskannya. Apalagi ayat ini mengiringi ayat sebelumnya, yakni kekhususan mengenai mut'ah. Wallahu a'lam. Dulur-dulur seiman, pemberian setengah dari mahar dalam keadaan seperti itu sebagai suatu kesepakatan para ulama. Bahkan tidak terdapat lagi perbedaan di antara mereka. Ketika mahar itu telah disebutkan kepada seorang wanita, lalu si suami menceraikannya sebelum dicampuri, maka suami tersebut berkewajiban memberikan setengah dari mahar yang telah disebutkan. Namun menurut 3 imam, suami itu harus memberikan seluruh mahar jika dia telah berkhalwat atau berdua-duaan meskipun belum mencampurinya. Inilah mazhab Imam Syafi'i dalam kaul qadimnya, yaitu pendapat lama dari Imam Syafi'i. Dengan ketetapan tersebut, maka para khulafa ur-rasyidin memberikan keputusan. Tetapi Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai seorang lelaki yang menikahi seorang wanita, lalu dia berkhalwat dengannya tanpa mencampurinya, lalu menceraikannya. Dia mengatakan wanita itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali setengah dari mahar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, dan jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Lebih lanjut, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengemukakan, demikian pendapatku, dan itulah lahiriah daripada ayat ini. Adapun firman Allah yang artinya kecuali istri-istri itu memaafkan, itu maksud dari kalimat tersebut adalah
yaitu para wanita memaafkan apa yang diwajibkan bagi suaminya kepada mereka, yaitu berupa pemberian mahar, sehingga tidak ada lagi kewajiban baginya setelah itu. Dulur-dulur seiman, adapun firman Allah, yaitu atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, maksud dari kalimat dari ayat tersebut, Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Isa bin Ashim. Dia berkata, aku pernah mendengar Syuraih berkata bahwa dia pernah ditanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengenai orang yang memegang ikatan nikah. Maka aku jawab, yaitu, ya artinya maksudnya orang yang memegang ikatan nikah itu, yaitu wali daripada mempelai wanita. Lalu Ali Abu Thalib berkata, tidak, tetapi dia itu adalah suami. Dulur-dulur seiman, berkenaan dengan hal tersebut, maka penulis mengatakan ini adalah kaul jadid Imam Asy-Syafi'i, maksudnya pendapat terbaru dari Imam Asy-Syafi'i. Juga merupakan pendapat dari Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya, yaitu As-Sauri, Ibnu Subrumah, Al-Auza'i, dan ia menjadi pilihan dari Ibnu Jarir. Dasar pengambilan pendapat ini adalah bahwa orang yang memegang ikatan nikah itu adalah suami, karena di tangannya kelangsungan atau pembatalan dari akad tersebut. Jadi akad itu berada. Jadi di sini terdapat catatan, yaitu pemberian maaf suami di sini adalah pemberian mahar olehnya secara keseluruhan. Dulur-dulur seiman, dari sisi kedua, yaitu bersumber dari Ibnu Abbas tentang orang yang disebut Allah sebagai ikatan nikah, dia mengatakan yaitu ayah mempelai wanita, saudara laki-lakinya, atau siapa saja yang dia tidak dapat menikah tanpa seizin dari orang tersebut, yaitu walinya tersebut. Dan itulah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik dan juga pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam Qaul Qadim, yaitu dalam pendapat sebelumnya atau pendapat yang lama. Dan yang juga menjadi sandarannya ialah bahwa wali adalah orang yang menyerahkan wanita itu kepadanya atau kepada pihak suami. Maka pihak walilah yang berkuasa untuk menentukannya, kecuali dalam urusan harta milik wanita tersebut. Lalu firman Allah yang artinya, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Di sini maksud dari kalimat dari ayat tersebut adalah Ibnu Jarir mengatakan bahwa sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah yang menjadi sasaran ayat tersebut adalah kaum lelaki dan juga kaum wanita. Dulur-dulur seiman, mengenai firman Allah yang telah kita bacakan di atas, yaitu dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa, maka Ibnu Abbas berkata atau berpendapat di antara keduanya yang paling dekat dengan takwa adalah memberikan maaf. Mujahid Ibrahim An-Nakhai, Ad-Daha, Muqatil bin Hayam, Rabi bin Anas, Ats-Tsauri mengatakan hal yang utama dalam hal ini adalah hendaknya wanita yang diceraikan laki-laki itu memberi maaf, yaitu mengikhlaskan setengah dari maharnya, atau si suami melengkapi mahar yang telah disebutkan secara keseluruhan kepadanya. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antaramu. Maksudnya adalah di sini
Maksudnya adalah kebaikan. Demikian yang dikatakan Said. Dulur-dulur seiman. Adapun Ad-Daha, Qatadah, As-Sudi dan Abu Wail mengutarakan bahwa al-fadl itu adalah al-ma'ruf atau kebaikan. Di sini maksudnya adalah janganlah kalian mengabaikan kebaikan, tetapi gunakanlah kebaikan itu di antara kalian. Selanjutnya firman Allah yang artinya sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Di sini maksudnya atau maknanya adalah tidak ada sesuatu pun dari urusan dan keadaan kalian itu yang tersembunyi dari Allah. Dan Allah akan memberikan balasan kepada setiap orang sesuai dengan amalnya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.